Baiklah untuk segmen 3 ya, ini kita akan fokus kepada 7 Asmaul Husna saja. Yang segmen 3 ini kalian belajar 7 Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah Asmaul Husna, sebentar saja dulu urutannya. Al-Karim, Al-Karim artinya yang maha mulia, merupakan Asmaul Husna, merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian. Al-Karim itu artinya maha mulia. Contohnya, pengamalan Al-Karim itu ya membantu orang-orang yang ingin menyeberang di jalan, memuliakan orang lain, menghargai orang lain. Jika ada tamu diberi suguhkan makanan, ramah dan sopan terhadap tamu yang datang. Nah, itu termasuk Al-Karim. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min, memberikan rasa aman. Berikan rasa aman itu Al-Muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang mampu memberikan keselamatan terhadap muslim yang lain dari tangannya, dari lisannya. Jadi orang muslim itu adalah orang yang memberikan rasa aman terhadap orang lain. Ya, tidak mengganggu, tidak berkata kotor, tidak menyihir, menyantai dengan perbuatan ilmunya, dan tidak juga memfitnah atau memprovokasi atau menghardik atau membuat rekayasa bohong agar orang lain itu tersakiti. Itu semuanya bukan kategori pengamalan al-mukmin. Jadi al-mukmin itu memberi rasa aman, nyaman, tentram, mendamaikan. Jika ada masalah temannya dibantu. Nah, ini termasuk al-mukmin. Al-wakil, al-wakil itu yang mencakupi dan menjamin. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah Maha dialah pemelihara segala sesuatu. Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Contohnya menyiram bunga, merumat tumbuhan, membantu orang tua, merumat anak. Itu termasuk al-wakil, pengamalan al-wakil. Dan masih banyak contohnya lain. Al-matin, zat yang sangat kuat, kokoh. Contohnya pengamalannya ini, contohnya adalah tekad kuat dalam menjaga keutuhan NKRI, bekerja keras dalam belajar, tidak mudah menyerah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada prinsip pendirian kokoh Islam, berpegang teguh terhadap pendirian dirinya sendiri, tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menjudgment seseorang dengan berita-berita di YouTube atau di internet dengan tidak tahu sumbernya secara lengkap. Nah, in ja'a fasikun binabin fatabayanu, jika ada orang fasik datang kepadamu dengan sebuah berita, fatabayanu, maka klarifikasi berita tersebut. Orang yang punya filter dalam hatinya, mengklarifikasi kebenarannya dan tidak mudah menerima dengan mentah-mentah, maka ini termasuk orang yang al-matin, orang yang punya prinsip untuk menguatkan dirinya dan tidak mudah menjelekkan orang lain atau membuat perpecahan. Al-Jami, Allah Subhanahu wa taala Maha Penghimpun, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun manusia pada hari kiamat nantinya. Kemudian termasuk contohnya adalah sosial, sering silaturahmi, berkumpul. Kalau di tengah pandemi corona yang memang tidak bisa, kalaupun dengan keluarga yang di luar kota, itu harus mengikuti protokol kesehatan atau orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita sudah kenal situasinya, tetap kita silaturahmi kepada mereka. Dan banyak lagi contohnya. Al-adlu maha adil. Adil itu artinya tidak berat sebelah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh berbuat adil dan berbuat baik. Nah, adil itu seimbang. Meletakkan pada tempatnya itu namanya adil. Dan tidak meletakkan pada tempatnya itu namanya zalim. Dan contoh adil itu masih banyak lagi. Yang ketujuh itu adalah al-akhir. Al-akhir itu artinya meyakini bahwa Allah yang terakhir adalah zat yang kekal dan Allah tidak akan hancur. Kullu syai'in halikun illahu. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali Allah saja yang tidak akan pernah musnah. Karena Allah itu maha akhir, maka maha kekal. Nah, itu saja materi Asmaul Husna. 7 materi Asmaul Husna itu dari Al-Mu'min, kemudian Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, kemudian
al-matin, al-akhir, al-jami, al-adlu. 7 Asmaul Husna itu merupakan fokus pembelajaran kita juga di segmen 3 ini. Dan hikmah menerapkan Asmaul Husna yaitu cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan, mempelajari dan mengkajinya, menghafalkan nama-namanya dan mengartikannya, lalu kemudian mengamalkannya. Seperti sifat adil, sifat ramah, sifat memuliakan orang lain, kemudian kokoh terhadap prinsip pendirian yang benar, tidak mudah terpecah belah, silaturahmi, selalu bersosial untuk membantu orang lain juga setelah membantu dirinya sendiri tentunya. Dan hikmah menerapkan Asmaul Husna ini banyak. Salah satunya adalah memperoleh keyakinan akan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran berupa pahala, mendatangkan manfaat, menumbuhkan sikap raja berharap kepada Allah, khauf takut kepada Allah, tawadhu rendah hati, khusyuk fokus kepada Allah, taubat sering bertaubat kepada Allah, ikhlas nerima, mahabbah rasa cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi fokus kepada dalilnya. Yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 180 dan hadis Nabi dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkan, mengamalkannya, dakhalal jannah, dia pasti dijamin masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hadisun sahih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.